Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ternyata ya, ini Masinton ya, PDIP bisa ke KIB atau ke KIR ya, tapi ke Koalisi Perubahan mohon maaf, sudah tutup. Inilah menunjukkan apa? Berarti PDIP tidak lagi ya berkoalisi dengan koalisi perubahan begitu. Bisa jadi ke KIB, bisa jadi ke KIR begitu. Artinya kalau memang ini didorong ya habis-habisan masuk ke Pak Prabowo ya, yang saya katakan dari awal bahwa Anies Baswedan akan dihabisi oleh beberapa partai. Dalam artian dihabisi itu adalah ya serang sana serang sini begitu kan, apalagi KIB KIR ini bersatu ditambah PDIP begitu. Saya menganalisis seperti itu begitu, tapi perlu diingat inilah demokrasi kita, kekuatan berada di tangan rakyat begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali ya. Mohon maaf, emang sebaiknya PDIP nggak bergabung dengan koalisi perubahan. Bisa-bisa pada kabur pendukung Anies Baswedan. Ya, karena memang dia berkoalisi ya sebenarnya tidak menjadi masalah untuk menjadi kekuatan besar begitu kan. Loh, katanya nggak perlu partai lah, takut nggak ada yang milih. Miris partai besar tapi minus kader yang ngumpul. Akankah Puan itu menjadi wakilnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Lantas bagaimana dengan Muhaimin? Apakah disingkirkan? Atau jangan-jangan PDIP akan bergabung dengan KIB begitu? Itu bisa jadi menjadi wakilnya Pak Airlangga begitu kan. Jadi kalau PDIP tidak butuh koalisi ya kita tunggu saja nanti begitu kan. Loh, partai ranking PT kok buka peluang gabung-gabung ora pede lah, takut nggak ada yang milih. Ini ketar-ketir politik. Kenapa nggak mengajukan capres sendiri, nggak ada yang layak kader-kadernya. Ini politik praktis kita begitu kan ini. Kader banyak bermasalah, takut kalah katanya PT terbesar. Memang ya dalam presidential threshold terus kemudian di parlemen ya PDIP juga menguasai begitu kan, bisa mengusung satu tiket. Tapi perlu diingat yang saya katakan tadi bahwa masyarakat itu yang punya hak kekuatan ya, mana yang mau pilih begitu kan. Ini semoga elit-elit negeri yang barisan perusak Pancasila dihentikan ya, versinya saja nggak boleh bodohku rakyat kecil ini banyak sekali. Biar tambah kalaku partainya bagus sih gabung ke IR ya, tuh kredit tuh. Apa ini komentar-komentarnya? Inilah komentar-komentar netizen, apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra ya. KIB atau KIR kan sudah ada capresnya, kalau minta gabung jadi partai pendukung dong. Walah, iya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Sangat sia-sia ketika partai PDIP sudah punya satu tiket tapi tidak bisa mengusung kadernya, bisa sia-sia begitu kan. Kecuali ya Muhaimin mengalah begitu. Cocok ini partai jadi oposisi biar waras. Ini politik itu penuh perubahan ya, entah ke depan Tuhan Maha mengetahui. Sebaiknya jangan gabung dengan partai X. Ini banyak sekali ya yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra. Tapi yang menarik di sini adalah komentar-komentar netizen. Kenapa yang selama ini kok tutup berkoalisi dengan perubahan? Ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Bukankah ini menjadi kekuatan besar atau jangan-jangan wakilnya ya dari koalisi perubahan tidak mau wakilnya itu adalah Puan Maharani atau siapa begitu kan. Itu yang menjadi pertimbangan, kecuali memang ya PDIP lalu kemudian menyodorkan Ganjar kepada koalisi perubahan ya, Anies Ganjar di situ ya, itu yang akan menjadi catatan penting. Tapi perlu diingat, akankah dia mau? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Emang pantas jika Surya Paloh menjatakan partai ini sombong gak ketulungan ya, seperti pemilik negeri ya, pikirannya saja yang mau diikuti. Emang ada sejarah raksasa nyari minion, apa isu buru, ibiru, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi perlu diingat inilah demokrasi kita begitu kan, kita harus menghormati satu sama lain. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik juga ternyata ya. Masinton PDIP ya bisa ke KIB, bisa ke KIR, tapi koalisi perubahan mohon maaf. Wow, sudah tutup ternyata. Ada apa begitu kan? Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan partainya mungkin saja bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dibentuk Golkar, PAN dan P3 maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR yang dibentuk Gerindra dan PKB.
Tetapi menurutnya sulit untuk merapat ke koalisi perubahan yang tengah dibentuk Nasdem, Demokrat, dan PKS dan mengusung Anies Baswedan. Mengapa? Ya bisa jadi ya kalau masuk ke koalisi perubahan hitung-hitungannya kan pasti pasti wakil begitu kan, tidak mungkin capres begitu kan. Ya pada hakikatnya adalah bahwa kalau memang disodorkan adalah Puan ya atau Ganjar, apakah ini masih bisa? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa tidak mau berkoalisi dengan koalisi perubahan? Ada apa? Itu yang menjadi catatan kita begitu. Ya bisa saja kalau memang Anies Baswedan menang ya dengan Prabowo menang di putaran pertama, maka kemudian ya partai-partai itu akan gabung kepada Pak Prabowo lalu menghabisi partai-partai koalisi perubahan. Itu berapa partai? 9 partai kalau nggak salah ya. 5 partai melawan 3 partai begitu. Artinya kalau ini memang terjadi ya akankah kemenangan itu kepada Pak Anies Baswedan atau ke Pak Prabowo? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Kita bisa dengan teman-teman koalisi perubahan Kebangkitan Indonesia Raya, ya bisa dengan teman-teman koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan koalisi perubahan ya kayak mohon maaf. Karena apa? PDIP dalam koalisi perubahan pemerintah Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan, kata Masinton dalam diskusi terkait pemilu DPR. Ya bisa jadi simulasinya seperti ini begitu kan. Tetapi perlu diingat ialah kekuatan rakyat, hak rakyat yang memilih, bukan seorang PDIP begitu ini. Ini peta koalisi perubahan ya. Kalau bisa jadi Anies Baswedan 3 partai ya, Golkar koalisi Indonesia 3 partai. Terus kemudian PDIP 1 partai, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya 2 partai. Itu menunjukkan kalau memang ini benar terjadi begitu. Tetapi inilah politik kita begitu kan. Dalam fase periode 2014-2019, sekarang 2019-2024, menang di rel perubahan. Banyak hal yang tadinya kita tidak lihat dan kita tidak rasakan, hari ini kita rasakan. PDIP bersama Koalisi Perubahan yang mau apalagi yang kita mau ubah. Lantas bagaimana dengan utang-utang negara hari ini? Kan begitu logika kita. Utang Pak Jokowi sudah berapa triliun ya, kok Masinton masih membicarakan ini begitu, ada apa begitu kan. Jadi aneh sekali menurut saya pribadi dalam hal ini ya. Utang-utang negara saja itu pada mingkem semua begitu, sudah beberapa triliun begitu kan. Rakyat yang menjadi korban. Ya enak kalau menjadi pejabat begitu kan, gaji dapat begitu. Lebih lanjut ya, Masinton memastikan PDIP akan lebih dulu melakukan penjajakan terkait visi visi dengan parpol sebelum mengumumkan capres. Ia lalu menyindirkan koalisi perubahan yang lebih dulu masing-masing mengusung Anies sebelum terpenuhi dulu koalisi 20%. KIR KIB menurut saya sudah sangat ideal dan membangun koalisi tidak menyodorkan orang dulu ya baru ngejegakin koalisi, memenuhi syarat ya 20% dulu baru ya nanti bicara orang. Ini kan bolak-balik nih, nyodorin orang dulu, ayo kita cukupin syarat 20%. Tapi kalau kita ngebet ya sudah pengen banget ya dia rasionalitasnya ya, walaupun dia gelar akademisi dari apa, rasionalitas politik itu ya hilang karena hasrat tadi. Adapun ya soal capres PDIP, Masinton menegaskan kader-kader akan patuh akan keputusan Ketua Ibu Megawati. Bahkan disebutkan ya, kita menunggu Ibu Megawati Soekarno Putri meski PDIP sudah memiliki boarding pass ya untuk mencalonkan presiden, tapi PDIP selalu mengedepankan aspek kebersamaan, aspek gotong royong. Nanti komunikasi politik akan berjalan. Penjajakan belum bicara calon di sana, bukan bicara siapa orangnya dulu, tapi bicara tentang kesamaan frekuensi dulu, baik ideologi, program dan lain-lainnya. Ya kalau Masinton sudah mengatakan seperti itu ya kita hargai itu, tapi perlu diingat bahwa demokrasi kita itu adalah memang dibangun bersama-sama begitu kan. Angka korupsi terbanyak itu dari partai apa, kan begitu logikanya begitu. Dan bahkan utang-utang negara ya hari ini ya lihat sendiri begitu kan sudah seperti apa begitu. Saya rasa kasihan sekali ya orang-orang ya kalau memang koalisi perubahan sudah tertutup begitu kan. PDIP sudah tertutup dengan masuk ke koalisi perubahan ya tidak menjadi masalah karena ini adalah demokrasi kita. Tapi perlu diingat hak kekuatan semuanya berada di tangan rakyat itu sendiri sebenarnya begitu kan. Walaupun ya koalisi perubahan tidak ada lagi ya, maksudnya tidak ada KIB dan KIR PDIP sudah bergabung menjadi satu ya.
itu menjadi kekuatan terbesar sebenarnya, tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita begitu. Bisa menang, bisa kalah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.